Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, kembali lagi di Arul Prasetyo Channel. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas tentang ceramah dari Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani tentang pidato Rasulullah SAW yang membahas tentang tahrim Ramadan. Baik, untuk videonya kita simak dan kita dengarkan bersama-sama. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah, juga Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Imannya dari sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Kata beliau, di akhir bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan ribuan kaum muslimin Madinah kala itu, memberikan informasi tentang Ramadan sebagai memberikan tahu kepada kaum muslimin ada apa di balik bulan suci Ramadan. Kata Sayyidina Salman, kala itu Nabi berpidato di hadapan kaum muslimin, pidato menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Dan ini pidato kudu disampaikan kepada semua muslim. Yang belum tahu biar tahu, yang udah tahu biar ingat, yang udah ingat biar mantap dia. Tentang kalam mulia yang keluar dari bibir mulianya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ayyuhan nas, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, termasuk yang hadir maupun yang tidak hadir, wahai sekalian manusia, sebentar lagi bulan amat sangat agung akan datang menghampiri Anda sebagai tamu. Bulan yang agung akan bertamu kepada Anda. Anda tuan rumah, bagaimana memperlakukan tamu agung itu? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ramadan bulan agung, yang ngomong Nabi yang agung, yang tahu tentang keagungan bulan agung, wa ma a'dhamah dzaka syahrul adzim, alangkah agungnya bulan yang Nabi yang maha agung menyebutkan tentang bulan Ramadan sebagai bulan agung. Kayak apa itu agungnya? Bagi kita yang awam, yang jiwanya tidur, percaya aja dah. Meski kita tak mengerti, Nabi kalau udah menyatakan itu bulan agung, sampai dalam hadis yang lain Nabi menyatakan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan dalam setahun. Kalau udah ngomong raja, udah paling topnya itu bulan. Yang bilang adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengerti tentang apa yang diatur oleh Allah yang maha agung. Allah yang maha agung bilang kepada Nabi yang agung tentang ada bulan dari 12 yang agung, yaitu Ramadan. Nabi menyatakan qad adhallakum syahrun azim. Azim, azim. Nabi yang bilang agung. Seberapa agungnya bulan yang Nabi yang agung menyatakan tentang bulan itu adalah bulan yang agung. Syahrun mubarak,
Tamu yang datang adalah bulan penuh berkah. Mahiyal barakah ziyadatul khair fima huwa min sya'ni khair. Apa sih berkah-berkah itu? Berkah itu bertambah-tambahnya kebaikan pada sesuatu yang sejatinya sudah baik. Namanya berkah. Analogi sederhana, pisang kasih keju, kasih mentega, kasih susu, kira-kira enak nggak? Enak nggak? Bukan enak lagi, gagang pacul dikasih keju, kasih mentega, kasih susu, dijilatinya enak, gagang pacul. Pisang itu udah enak, ditambah keju yang enak, ditambah mentega enak, tambah susu yang namanya berkah. Ramadan bulan berkah. Kebaikan demi kebaikan demi kebaikan begitu banyak di bulan itu. Mana di antara keberkahan Ramadan? Nabi jelasin, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu ada satu malam yang mana kita ibadah di malam itu punya nilai 1000 bulan. Ini adalah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kasih sayangnya Nabi kepada umat. Nabi sedih, umat-umat terdahulu umurnya panjang, panjang umurnya. Umatnya Nabi antara 60 70. Bagaimana ibadah biar sama kayak umat dulu, apalagi biar masuk surganya duluan. Memohon kepada Allah, Allah ijabah. Maka umatnya Nabi dikasih ada satu malam di Ramadan adanya, yang nilainya kalau kita ibadah di malam itu sama dengan 1000 bulan. Apa makna 1000 bulan? Ada dua. Yang pertama tahdidan. Apa itu tahdidan? Udah belum? Hah? Ini yang bener nih. Oh belum. Udah. Oh belum. Saya minum dah biar saya nggak bingung. Tahdidan. Kalau tahdidan 1000 bulan dibagi 12. 1000 dibagi 12 berapa? 83 tahun 4 bulan. Ibadah di malam itu sama dengan kita ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Itu seumurnya kita. Jangan bersedih yang dulu mudanya ora jelas, nyolong jambu kecilnya begitu. Ada aja. Ada malam bisa menutup segalanya, adanya di Ramadan. Nilainya 83 tahun 4. Hah? Bener nggak? Udah ngitung belum? Waduh, hitunglah. 1000 bagi 12. Cepetlah punya HP ini. Delapan tiga koma 33 ya 4 bulan itu dibilang 83 tahun 4 bulan ya 83 tahun 4 bulan. Itu pendapat pertama. Yang kedua, 1000 bulan itu maknanya tamsilan, sebagai bentuk perumpamaan.
Artinya angka dalam bahasa Arab yang tertinggi 1000. Dalam bahasa Arab enggak ada lebih dari 1000 itu. Enggak ada. Asli bahasa Arab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Udah mentok. Dalam bahasa Arab juta tuh nggak ada. Dalam bahasa Arab asli nggak ada sejuta. 1000 tertingginya. Maka sejuta dalam bahasa Arab alfu alfin. Alfu alfin, 1000-nya 1000 kali. Begitu. Hah? Masa semiliar? Hitung yang benar. Hah? Oh iya, 1000 kan nolnya 3. 3 tambah 3 6, kasih 1 lah juta lah, nggak bakal bergeser. Hah? Enggak lah, masa 10 juta? Waduh, ini jangan sampai dagang jengkol besok Ramadan, rugi nih. Balikinnya 1000 kali 1000. Semiliar. Tuh, tahu dia. Tuh. Bagaimana? Ini 1000 kali 100 berapa? Hah? 100.000 kali 10. Lah iya, itulah yang namanya 1000 kali. Berapa? Sejuta. Karena bahasa Arab tidak ada, baru muncul miliun. Itu mu'arrab, bukan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab asli tertinggi itu 1000. Jadi sehingga di malam itu ibadah lebih tinggi dari 1000 bulan. Bukan maknanya 1000 percis yang 83 tahun 4 bulan, bukan. Tapi lebih tinggi dari sepanjang kapan aja. Begitu maksudnya. Dari berjuta-juta bulan maksudnya. Karena bukan ukuran pasti. Karena 1000 dalam bahasa Arab angka tertinggi. Mentok. Jadi maknanya lebih tinggi dari angka tertingginya angka. Bila kita tertingginya T, begitu dalam bahasa Indonesia, maka pengertiannya pada malam itu ibadah bernilai sama dengan 1000, sama dengan 1 triliun bulan. Begitu kalau dalam bahasa yang sesungguhnya. Saking tingginya, nggak ada lagi. Itu begitu. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Tapi malam apa? Dilihat aja di kitabnya tuh. Kapan 1 Ramadan? Itu ada di sini. Udah saya jelasin. Pada halaman berapa ini ya? 40, 41. Jangan malam ini dah. Nanti. Malam ini ntar nggak dengerin ini. Pokoknya 40, 41 udah ada tuh. Lihat aja. Kapan 1 Ramadan? Kata Imam Ghazali. Lihat aja 1 Ramadan. Ntar ketemu nih rumusnya nih. Dari yang saya, hasil penelitian saya. Nggak bergeser, kata Imam Abdul Hasan Asyadili, pembangun Thariqah Syadiliyah. Apa yang dirumus Imam Ghazali pada halaman 41 itu nggak bergeser. Ada, dilihat kitabnya. Tapi nggak saya terangin malam hari ini. Begitu. Nanti biarin yang nonton YouTube bakal nanya sama yang ngupload kontennya. Itu urusannya dia. Begitu. Ramadan, bulan apa itu? Menunya puasa siangnya wajib, tapi tarawehnya sunat. Biar kata sunat, taraweh bukan kayak duha. Kemarin enggak duha hari Kamis, kita mau kodok sekarang nih, boleh.
Kemarin Ramadan nggak taraweh, saya mau taraweh sekarang. Dikata orang miring. Begitu. Jadi jangan sembarangan. Taraweh. Berapa rakaat? Itu di Indonesia ada dua opsi. Ada yang pakai diskon 60%. Ada yang enggak. Itu terserah saudara. Malamnya ibadah sunnah. Mana menu Ramadan yang lain? Kata Nabi, siapa ibadah sunnah di Ramadan, apa aja, itu bernilai ibadah wajib. Salat duha, sekali duha sama dengan 70 kali lipat ganjarannya di luar Ramadan. Tahajud 2 rakaat sama dengan 70 hari di luar Ramadan. Sekali 70 kali. Pokoknya minimal bandingannya 70. Ibadah apa aja? Sedekah di Sa'ban 100 1000 di Sa'ban. Kalau di Ramadan 1000, maka sama dengan 70.000 di luar Ramadan. Enggak kehitung dah. Sedekah makanan buat orang buka, tapi bukan dohor. Dohor baginya. Bukan. Siapa ibadah wajib di Ramadan bernilai 70 kali. Pokoknya Ramadan terkecilnya lipatannya 70. Yang sunnah kali 70 sama dengan nilai ibadah wajib. Ibadah wajib dikali 70. Zakat di Ramadan bernilai enggak kayak itu. Berkahnya Ramadan. Itu Ramadan. Tapi kalau kita zakatnya jatuhnya di Sa'ban, jangan ditunda di Ramadan biar gede. Jadi kecil. Karena ngulur-ngulur. Iya, lain cerita. Itu menu namanya. Pokoknya yang sunnah jadi wajib Ramadan. Baca tasbih sekali udah nggak kehitung dah Ramadan. Baca la ilaha illallah gede nilainya Ramadan. Wa huwa syahrus sabri. Ramadan itu bulan kita disuruh sabar, menahan, saum menahan, habis. Sabar. Iman itu satu kesatuan yang utuh, yang terbelah dua seperti belah semangka. Dalam hadis Baihaqi dinyatakan al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman itu satu kesatuan yang utuh terbelah dua, separuh pada syukur, separuh pada sabar. Ibadah puasa kategorinya bukan syukur, tapi sabar. Sabar tuh balasannya berapa? Terendahnya balasan orang sabar surga. Itu terendah. Tertingginya enggak kehitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibayar orang yang sabar, ganjaran sabarnya, balasannya dibalas orang sabar. Seberapa? Bighairi hisab, di luar perhitungan akal manusia. Sulit, saking godenya, terendahnya surga. Sabar. Dan sabar itu balasan terendahnya surga. Wa syahrul muasad. Ramadan itu bulan berkasih-kasihan, bulan penyantunan. Maka orang Betawi tempo dulu kalau Ramadan nganterin pembukan namanya. Buat orang buka gitu. Jadi dari rumah sini nganterin kolak pisang, dia kolak singkong, begitu. Begitu. Jadi kayak tuker-tukeran. Begitu, tapi bukan tukeran, saling berkasih-kasihan. Saking pengen ngasih makan orang yang berbuka sebisa dia. Itu begitu.
dan bulan di mana rezeki orang mukmin, rezeki batin, rezeki zahir, batin banyak di Ramadan. Siapa orang yang ngasih buka orang puasa, dosanya rontok habis dan bakal dibebaskan dari neraka. Ngasih buka dan dapat ganjaran sebanyak yang didapat oleh orang yang buka puasa. Maka beda antara ngasih buka puasa orang di masjid ganjarannya nggak sama. Ini ada orang 100, saya kasih buka, nggak sama, tergantung. Begitu. Bagaimana dia berpuasa? Ada yang habis sholat subuh tidur, bangun dohor, habis dohor tidur, bangun asar, habis asar tidur, bangun maghrib, buka lah dikit. Ada yang baca Quran mulu, banyak kan? Maka ngasih buka santri lebih besar ganjarannya yang ibadah terus. Bagaimana dia ibadah? Jadi nggak sama. Ngasih buka tuh nggak sama ganjarannya. Sebanyak apa dia? Sebanyak daripada yang puasa itu dapat berapa dari Allah, sebanyak itu dia dapat. Maka milih-milihlah kita. Ada orang rajin banget ke masjid begitu, ini kita kasih buka, kasih dia begitu, kasih dia. Kenapa? Jelas kayak begitu. Jadi jelas, enak, punya nilai. Mendengar itu sahabat juga nanya, ya Rasulullah, enggak semua kita orang kaya Nabi. Ada juga di antara kita yang susah hidupnya, pengen juga dapetin ganjaran gede kayak begitu, pengen ngasih takjil. Tapi dari mana ganjaran segede gitu wong ora gablek? Apa kata Nabi? Ganjaran itu Allah berikan orang yang ngasih buka walau 1 butir kurma, roti dah sepotong, pisang goreng atu, tahu susu atu, depan itu aqua segelas atau susu segelas, itu segitu. Masa air segelas orang punya? Semiskin-miskinnya muslim air mah punya. Dikata miskin minumnya aqua mulu. Lah kan bukan orang miskin yang kayak begitu mah ya. Begitu. Begitu. Mana udah ganti sekarang karena udah kurang sehat, minumnya fit. Itu begitu saudara. Ya Allah. Ketika disampaikan oleh Nabi, ternyata ringan. Ngasih aku aja segelas gede ganjarannya. Tapi kalaulah kita mampu mah, aqua segelas diiringi sama nasi padang, ya sama rendang dah. Begitu. Nah belinya sama Pak Haji kita. Kan punya usahanya warung padang tuh. Di apa itu peninggilan apa ya? Japos. Japos. Orang tua kita nih nurut takwa. Doain biar usahanya maju, biar tambah berkah. Jadi asih begitu, asih. Nabi menyatakan Ramadan itu dibagi 3 kategori. 10 pertama namanya disebut rahmat, 10 kedua namanya ampunan, 10 ketiga namanya pembebasan. Rahmat sama ampunan lebih gede. Ampunan sama itqun minan nar lebih gede. Itqun minan nar. Tapi orang keliru. Dia pengen dapat itqun minan nar di 10 hari terakhir. Diam di masjid, i'tikaf 10 terakhir.
demi itkun minan nar. Padahal kalau kita pengen tahu, itkun minan nar itu namanya SMA, maghfirah itu namanya SMP, rahmat itu namanya SD. Dia pokoknya gue nggak pakai SD, langsung SMA aja. Bener apa salah? Lah salah. Kalau kita pengen dapetin maghfirah, kita kudu ngejar rahmat. Kalau kita pengen dapat itqun minan nar, kita kudu ngejar maghfirah. Begitu. Lah, enggak pakai persiapan main bola, enggak pemanasan, langsung terjun aja, jebol. Sorry, gua mau i'tikaf di Masjid Raya aja. Kalau Masjid Raya itu menunya enak-enak, di menu dia, bukan ibadah. Ada yang kayak begitu tuh. Kayaknya yang nyengir-nyengir ini saya curiga ini. Begitu. Menu dia. Dia nggak tahu karena nggak persiapan. Dia kata i'tikaf, dilihat bener. Lagi i'tikaf, zikir la ilaha illallah. Saya dengerin dari pintu samping. I'tikaf. Bukan. Ngorok. Kurang persiapan dari awal. Kalaulah kita punya karyawan, dikasih keringanan. Kalau kerja biasanya sampai jam 8 jam, kurangin. Kalau kerja berat diringanin, atau cara ngeringanin gajinya didobelin. Itu namanya THR, tendangan hari raya. Tunjangan, tunjangan. Itu Allah ampuni dan Allah bebaskan dari neraka. Kemudian Nabi berpesan, zikir apa di Ramadan yang kudu banyak? Kata Nabi 4. Ini kudu banyak di Ramadan 4. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. 2, astaghfirullah. 3, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berapa banyak? Sehari dapetin 300, baru minimal banyak. Ada yang sehari 300 kali tingkat SD, ada yang sehari 1000 SMP, ada yang sehari 10.000 SMA. Kalau kita SD, SMP, SMA, PAUD, ya Allah, besok naikin, insya Allah. Kita baca zikirnya begini sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang banyak. Kata Nabi, kita butuh mendandani tauhid, memperbaharui tauhid. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kita butuh beristighfar, kita butuh keridhaan dan surga, dan kita butuh perlindungan dari murka dan neraka. 4 ini adalah aurat-aurat Ramadan. Siapa yang ngasih minum di Ramadan, Allah kasih minum dari telaganya Nabi, namanya Telaga Kausar. Saudara sekalian, saya singkat,
Ini namanya menu-menu hidangan Ramadan. Maka mumpung kita belum masuk Ramadan, mari berbenah. Laksana ada besan mau datang ke rumah kita, kan kita rapihin. Maka kita harus rapihin dulu di Sya'ban ini dengan banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi. Mumpung di Sya'ban, bulannya Rasulullah, inilah yang paling penting. Dan ini pidatonya Nabi menyambut Ramadan. Tujuannya biar umat tahu betapa enaknya menu-menu yang begitu menggugah selera yang ada di Ramadan. Moga Allah berikan kita taufik dan hidayah. Ramadan esok ini adalah Ramadan yang terindah dalam sejarah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah teman-teman, sudah kita simak bersama-sama ya untuk penjelasan dari atau isi ceramah dari Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.